Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudatul Iza, NIM 23181074, Program Studi Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Abul Yatama. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan salah satu penyakit menular, yaitu penyakit tularemia, dalam rangka untuk menuntaskan tugas midterm dengan mata kuliah Epidemiologi Dasar dengan dosen pengampu Muhammad Hidayatullah SKM MKM. Penyakit tularemia. Penyakit tularemia adalah penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Francisella tularensis. Tren epidemiologi. Agen dalam penyakit tularemia adalah bakteri Francisella tularensis. Biasanya masuk ke tubuh manusia melalui inhalasi, konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi, dan kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Host dalam penyakit tularemia yaitu manusia, mamalia kecil seperti tupai, kelinci, dan tikus, burung, dan juga serangga. Environment. Bakteri ini ditemukan di alam liar di seluruh dunia, terutama pada tanah, air, dan hewan liar. Orang yang tinggal atau bekerja di daerah pedesaan dan beraktivitas di luar ruangan atau terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan risiko paparan terhadap hewan dan serangga berisiko tinggi terkena penyakit tularemia. Riwayat alamiah penyakit tularemia. Penyakit tularemia adalah penyakit menular yang langka yang dapat menyerang kulit, mata, dan paru-paru. Tularemia menyebar ke manusia melalui beberapa cara, terutama gigitan serangga dan infeksi langsung dengan hewan yang terinfeksi. Gejala awal biasanya meliputi demam, kedinginan, sakit kepala, nyeri otot, dan juga kelelahan. Pada beberapa kasus terjadi pembekakan pada kelenjar getah bening di sekitar area paparan bakteri. Masa inkubasi penyakit tularemia yaitu waktu antara paparan terhadap bakteri hingga munculnya gejala berkisar antara 3 hingga 5 hari. Namun juga terjadi dalam rentan waktu 1-14 hari. Kebanyakan orang yang terkena penyakit tularemia menjadi sakit dalam waktu 2-10 hari. Proses penularan penyakit tularemia melalui beberapa mekanisme yang melibatkan bakteri Francisella tularensis. Yang pertama, gigitan serangga atau hewan yang terinfeksi. Beberapa jenis serangga seperti lalat dan nyamuk dapat menjadi vektor penyebaran. Mereka dapat mengambil bakteri dari hewan yang terinfeksi dan mentransmisikan kepada manusia saat menggigit atau menghirup darah. Yang kedua, kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Manusia dapat terinfeksi tularemia melalui kontak langsung dengan hewan seperti kelinci, tikus, tupai, dan hewan lainnya. Bakteri ini dapat menyerang melalui kontak langsung dengan darah, jaringan, dan ekresi pada hewan yang terinfeksi. Yang ketiga, paparan lingkungan. Manusia juga bisa terinfeksi dengan menghirup bakteri yang tersebar di udara atau memasuki tubuh melalui kulit yang terluka pada saat berada di lingkungan yang terkontaminasi, seperti tanah atau air yang sudah dicemari oleh bakteri Francisella tularensis. Cara pencegahan. Adapun yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit tularemia yaitu ada 5. Yang pertama, menggunakan alat pelindung saat beraktivitas di daerah yang berpotensi terpapar. Yang kedua, menghindari gigitan serangga. Yang ketiga, mencuci tangan secara teratur setelah beraktivitas di luar ruangan. Yang keempat, hindari makanan daging liar yang tidak dimasak dengan baik. Yang kelima, vaksinasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita bisa menarik kesimpulannya bahwa penyakit tularemia adalah penyakit menular yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, kita harus menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari segala jenis penyakit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.